Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudra, NIM 2011-314, Prodi Akuntansi, kelas A1. Baik, saya akan menjelaskan tentang standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Baik, yang pertama saya akan jelaskan yaitu bagaimana perkembangan standar profesional akuntan publik. Dalam tahun 1972, untuk pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Norma pemeriksaan akuntan tersebut mencakup tanggung jawab akuntan publik, unsur-unsur pemeriksaan akuntan yang antara lain meliputi pengkajian dan penilaian pengendalian intern. Perkembangan standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik disingkat dengan SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan paduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia pada tahun 1972. Pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Norma pemeriksaan akuntan tersebut mencakup pertama, tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, unsur-unsur norma pemeriksaan akuntan yang antara lain meliputi pengkajian dan penilaian pengendalian intern, bahan pembuktian dan penjelasan informatif, pembahasan mengenai peristiwa, kemudian laporan khusus dan berkas pemeriksaan dalam Kongres keempat Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 25 sampai 26 Oktober 1982, Komisi Norma Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera melakukan penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan yang lama dan melengkapi dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut. Norma tersebut pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan diterima Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu 1. Pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing. Yang kedua, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Yang keempat, pernyataan standar profesional akuntan publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu 1. Pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu pertama, pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing. Yang kedua, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang dilengkapi dengan pernyataan dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review.
Yang keempat yaitu pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi interpretasi pernyataan standar jasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan masing-masing standar umum. Yang pertama, standar umum pertama yang berbunyi audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Sebagai auditor, seorang auditor diharapkan bertindak sebagai seseorang ahli dalam akuntansi dan bidang audit. Yang kedua, standar umum kedua yang berbunyi dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Pada standar ini mewajibkan bagi auditor independen dalam arti seorang auditor tidak boleh dilakukan oleh beberapa orang. Karena mengapa? Pekerjaan yang sangat berguna untuk kepentingan umum. Masyarakat pun memberikan kepercayaan atas sikap independen auditor yang sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi akuntan publik. Sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntan publik adalah aturan yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP, dan staf profesional baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik KAP. Baik, saya akan menjelaskan tentang kode etik tanggung jawab profesi akuntan. Seseorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang melaksanakan. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa, merekam, dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Semua usaha tersebut memerlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.